Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriza Ramadina Amalia dengan NIM 0601232050. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Perpustakaan. Nah, saya akan menjawab pertanyaan mengenai demokrasi di Indonesia. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana gambaran perjalanan demokrasi di Indonesia dan bagaimana dengan sistem demokrasi yang tidak berjalan. Apa solusi menurut pendapat saudara? Nah, jawabannya adalah menurut Nikmatul Huda dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara, jika berbicara tentang sejarah teori demokrasi, ada dua fakta historis yang penting. Pertama, hampir semua orang pada masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Namun, apa yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dengan rezim yang lain sering berbeda secara substansial. Kedua, sementara banyak negara yang saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejarah Eropa abad ke-20 sendiri menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk diwujudkan dan dijaga. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam dua tahap, yaitu tahapan pra-kemerdekaan dan tahapan pasca kemerdekaan. Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan mengalami pasang surut atau fluktuasi. Dari masa kemerdekaan sampai saat ini, selama 55 tahun perjalanan bangsa dan negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Sebagai tatanan kehidupan, inti tatanan kehidupan demokratis secara empiris terkait dengan persoalan pada hubungan antar negara atau pemerintah dengan rakyat. Atau sebaliknya, hubungan rakyat dengan negara atau pemerintah dalam posisi keseimbangan atau equilibrium position dan saling melakukan pengawasan atau check and balance. Nah, perkembangan demokrasi di Indonesia dilihat dari segi waktu dibagi dalam 4 periode, yaitu yang pertama ada demokrasi parlementer periode 1945 sampai 1959. Yang kedua, itu ada demokrasi terpimpin periode 1959 sampai 1965. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila periode 1965 sampai 1998. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada demokrasi periode reformasi pada saat ini. Nah, ada juga yang disebut dengan demokrasi tidak berjalan. Demokrasi sering dipandang sebagai sistem pemerintahan yang paling efektif, tetapi ia tidak kebal dari kelemahan dan disfungsi. Ketika lembaga demokrasi gagal memberikan hasil, hal itu dapat menyebabkan kekecewaan yang luas, ketidakstabilan sosial, dan bahkan erosi nilai-nilai demokrasi. Dalam skenario seperti itu, sangat penting untuk mengidentifikasi penyebab akar masalah dan menerapkan tindakan perbaikan untuk memulihkan kembali demokrasi. Nah, ada pun beberapa penyebab umum yang membuat jadi demokrasi tidak berjalan. Yang pertama adalah lembaga yang lemah. Lembaga yang tidak efektif atau korup dapat menghambat proses demokrasi, menyebabkan tidak ada akuntabilitas dan transparansi. Yang kedua itu ada polarisasi politik. Perbedaan politik yang sangat dalam antara partai-partai politik atau ideologi dapat mematikan pengambilan keputusan dan menghambat kemajuan. Yang ketiga ada manipulasi pemilihan. Manipulasi pemilihan seperti kecurangan pemilihan atau bentuk manipulasi lainnya dapat menghancurkan legitimasi proses demokrasi. Yang keempat, ada keterpisahan sipil, rendahnya tingkat partisipasi pemilih, kurangnya kesadaran politik, dan tidak adanya keterlibatan dalam proses politik dapat melemahkan demokrasi. Yang kelima, ada kesenjangan ekonomi. Kesulitan ekonomi yang semakin melebar dan ketidakstabilan sosial dapat menyebabkan kekecewaan yang luas dan hilangnya kepercayaan pada lembaga demokrasi. Nah, dari demokrasi yang tidak berjalan tadi, ada beberapa solusinya. Yang pertama, reformasi lembaga. Memperkuat badan independen, seperti pastikan lembaga seperti kejaksaan, komisi pemilihan, dan badan anti korupsi adalah independen, akuntabel, dan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan efektif. Melakukan reformasi pemilihan, seperti menerapkan tindakan untuk mencegah manipulasi pemilihan, seperti undang-undang identitas pemilih,
perwakilan proporsional, dan proses perhitungan suara yang transparan. Meningkatkan akuntabilitas, seperti menetapkan mekanisme akuntabilitas yang kuat, termasuk pengawasan parlemen, media yang bebas, dan perlindungan whistleblower. Yang kedua, ada partisipasi sipil dan pendidikan. Pendidikan sipil ini seperti mengintegrasikan pendidikan sipil yang komprehensif ke dalam kurikulum sekolah untuk memupuk kesadaran yang lebih dalam tentang nilai-nilai demokrasi dan prosesnya. Kampanye registrasi pemilih seperti mengorganisasikan kampanye registrasi pemilih yang target untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih, terutama di kalangan kelompok yang kurang terwakili. Program kesadaran publik ini seperti meluncurkan program kesadaran publik untuk mengedukasi warga tentang hak dan kewajiban demokratis, serta pentingnya partisipasi dalam proses politik. Yang ketiga itu ada reformasi politik. Perwakilan proporsional ini seperti menerapkan sistem perwakilan proporsional untuk memastikan bahwa suara yang berbeda-beda terwakili dalam badan legislatif. Nah, ada reformasi keuangan kampanye, seperti menerapkan regulasi untuk mengurangi pengaruh uang dalam politik dan meningkatkan transparansi dalam pendanaan kampanye. Reformasi partai politik ini seperti mendorong demokrasi internal partai, transparansi, dan akuntabilitas untuk mengurangi polarisasi dan mendorong pengambilan keputusan yang inklusif. Yang keempat, ada keadilan ekonomi dan sosial. Pajak progresif atau menerapkan kebijakan pajak progresif untuk mengurangi. Nah, yang keempat ada keadilan ekonomi dan sosial. Pajak progresif seperti menerapkan kebijakan pajak progresif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesempatan ekonomi bagi kelompok yang kurang terwakili. Ada program kesejahteraan sosial ini seperti meningkatkan program kesejahteraan sosial untuk mengatasi kemiskinan, perawatan kesehatan, dan diskriminasi pendidikan. Selanjutnya ada hak-hak pekerja dan perlindungan. Meningkatkan hukum pekerja dan perlindungan untuk melindungi hak-hak pekerja, mendorong upah yang adil, dan mengurangi kesenjangan. Sekian, terima kasih.